Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, selamat datang di ibadah Gereja Kristus Jawaban. Sebelum memulai ibadah, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Bagi saudara yang ingin mengetahui informasi terupdate gereja, saudara dapat mendownload aplikasi GKJ Family di Play Store. Atau saudara juga dapat men-follow Instagram gereja di @newgkj. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara dapat mentransferkan ke rekening berikut. Atau saudara juga dapat lewat Dana, OVO, GoPay, M-Banking BCA, atau M-Banking bank lainnya dengan men-scan QR Code berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan kas sosial, saudara dapat mentransferkan ke rekening berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransferkan ke rekening berikut. Atau saudara juga dapat memasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Terima kasih atas persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Karena anggur baru tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib akan memulihkan kita, membangkitkan kita yang siap menerima lawatan Tuhan. Bersama-sama katakan, haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
Yesus, dialah Allah yang layak ditinggikan. Sebab dia Raja keagungan kita. Dialah yang layak terima hormat, kemuliaan. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama rohmu kita pasti menang. Bersama rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kekuatan, makin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Terima kasih Tuhan, Kau Raja keagungan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang Kau sudah memberikan. Terima kasih Tuhan, Kaulah Allah yang layak dengan segala hormat kemuliaan. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Roh Kudus jagai hidupku, Roh Kudus urapi hidupku. Engkau kekuatan
kasih Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan dan kami hari ini merayakan Pentakosta, hari yang bersejarah bagi umat Kristiani di mana Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyatnya. Terima kasih, kami percaya Roh Tuhan ada di tempat ini. Yang yakin dia katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Terima kasih Tuhan, sebenarnya kami akan siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada kuasa gelap masih ingin mengganggu, mengambil benih firman Tuhan yang berguna bagi hidup kami, kami katakan bersama dengan iman bersama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usirkan pergi dari hati kami. Dan ruangan ini sebenarnya dipenuhi, dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Ya, shalom saudara yang kekasih. Bagaimana kabar saudara? Mari kita serukan haleluya 3 kali. 2, 3. Haleluya, haleluya. Tunggu dulu. Tolong HP dimatikan semua, tidak ada yang perlu memakai handphone. Taruh di tas, ya saya tidak mau melihat saudara mengeluarkan HP. Kalau saya lihat nanti saya panggil saudara. Karena saya sudah beritahu ini berkali-kali. Kita suruhkan haleluya 3 kali. Karena haleluya itu artinya puji Tuhan. 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat juga mendengarkan bagi saudara yang mendengarkan lewat channel YouTube. Saudara bisa mengetik GKJ Family, tekan subscribe, tekan videos, di situ ada semua rekaman ibadah online kami. Juga sekaligus saya menyambut buat Bapak Ibu yang mendengarkan lewat televisi kabel First Media melalui saluran 390 HD Shine, premier Minggu pukul 7 dan pukul 12 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Naikkan sedikit. Saudara-saudara, peringatan Pentakosta dalam perjanjian lama disebut sebagai pesta panen atau diartikan Syafwat. Itu merupakan salah satu dari 3 hari raya besar bagi orang Israel. Kalau hari raya besar itu mereka betul-betul menghormati dan menghargai. Jadi berbahagialah saudara yang ada di rumah Tuhan pada hari ini, puji nama Tuhan. Sama seperti kalau orang Muslim, mereka tidak mungkin melupakan hari raya Idul Fitri, betul ya? Meskipun dilarang mudik, tapi jutaan orang berhasil mudik. Kemudian hari raya Idul Adha, dan satu lagi saya tidak tahu ya. Tapi bagi umat Kristiani, ini hari raya yang luar biasa. Sekali lagi serukan haleluya. Dan peristiwa Pentakosta dalam perjanjian baru itu 50 hari sesudah Yesus bangkit. Makanya disebut Penta, bukan Pantekosta. Ya, kalau Pantekosta itu dekat dengan Pantai Kute. Puji nama Tuhan. Pentakosta. Peringatan ini ditandai dengan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa sesuai janji Yesus. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai piatu, tetapi akan mengirimkan Rohku yang kudus. Dan kembalinya Yesus ke surga itu sesuatu yang bagus. Karena kalau Yesus selalu ada di dunia terus dan tidak mati-mati, dia cuma bisa ada di satu tempat, di satu waktu. Tetapi dengan adanya Roh Kudus, Roh Tuhan ini bisa hadir dimanapun saja saudara berada. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita baca bersama, tidak usah membuka Alkitab. Saudara melihat ke depan, Roma 5 ayat 3 sampai 5. Kita baca bersama-sama. Saudara yang di rumah, bisakah saudara juga mengangkat suara saudara? Karena firman Tuhan mengatakan berbahagialah mereka yang membacakan perkataan firman Tuhan. 2, 3.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Saudara perhatikan ayat ini. Kita sudah 1 tahun lebih pandemi COVID dan tidak tahu kapan berakhir. Saya perkirakan mungkin masih lagi 1 sampai 2 tahun baru hilang. Itu pun kalau masyarakat Indonesia berdisiplin, ya. Tentu ada banyak masalah khususnya mengenai perekonomian yang kita alami, dan masalah itu boleh kita kategorikan sebagai sesuatu yang tidak enak, artinya sengsara. Seperti sekarang saudara di gereja, saudara harus bermasker, kecuali saya. Bermasker itu sungguh sangat tidak enak karena sumpek. Betul saudara? Ya, tidak enak. Lebih enak seperti dulu, duduk, sekarang dibatasi apa-apa, cuci tangan. Kesengsaraan yang kita alami, masalah yang kita alami ini, itu akan menimbulkan, firman Tuhan mengatakan, ketekunan. Jadi saudara sekarang tekun untuk sesuatu yang lain di luar yang biasa saudara lakukan. Dulu kalau misalnya saudara bekerja enak ya, digaji full dan sebagainya. Sekarang ada yang di PHK, banyak hotel yang tutup dan dijual. Kalau saudara berjalan ke arah Legian itu hampir 90% restoran tutup. Lalu saudara beralih profesi, saudara akan mengerjakan dengan tekun. Mungkin hasilnya tidak seperti dulu, tetapi paling tidak itu membuat saudara tetap bertahan. Kemudian ketekunan itu menghasilkan tahan uji. Saudara, awal-awal COVID mungkin kita banyak mengeluh, tapi lama-lama kalau kita mengeluh terus tidak ada gunanya. Dan firman Tuhan mengatakan sesuai kekristenan kita, pengharapan yang kita nantikan adalah penebusan tubuh. Seperti khotbah saya 2 periode yang lalu, penebusan tubuh. Saudara perhatikan bahwa semuanya itu bisa terjadi kalau ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Amin. Yang di atas mengerti? Ya, haleluya. Perhatikan ayat 5 bagian akhir. Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau saudara punya Roh Kudus di dalam hidup saudara, maka saudara pasti punya ketekunan, pasti tahan uji, dan pasti saudara punya pengharapan bahwa meskipun saya sekarang mengalami kesengsaraan, tapi saya yakin Tuhan Bapa saya tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Jadi saya tidak perlu khawatir tentang keadaan hidup ini. Kalau saudara sebagai, sekali lagi saya tekankan, kalau saudara ini anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh itu bisa diartikan dalam banyak hal. Pasti Bapa itu tidak pernah meninggalkan saudara, ya. Puji nama Tuhan. Saudara, kita jangan hanya fokus kepada manusia jasmani saja. Berkali-kali saya katakan dalam tubuh kita ini ada 2 sisi. Satu sisi manusia jasmani, satu sisi manusia rohani. Tambah lagi sedikit. Minggu ini saya mengajar
dan tumben pertama kali saya mengajar lewat online. Mata kuliah yang saya ajarkan teologi agama-agama, dan saya juga mengatakan kepada mahasiswa saya, semua agama mempercayai bahwa di dalam diri seseorang itu terdiri dari dua hal, manusia jasmani dan manusia rohani. Makanya mereka beragama karena roh mereka memerlukan sesuatu untuk mengisi roh mereka. Saudara, ini juga jangan hanya fokusnya kepada manusia jasmani, tetapi lebih daripada itu, saudara harus fokus kepada manusia rohani. Jadi judul khotbah saya dalam perayaan Pentakosta kali ini adalah manusia jasmani versus manusia rohani, ya. Karena manusia jasmani semuanya pasti akan mati. Sedangkan manusia rohani itu yang akan menentukan masa depan kita. Kita di atas memerintah atau di api neraka. Misalnya hal yang gampang, kalau dompetnya orang itu ada di kantong saudara, saudara ngerasa santai aja atau ada sesuatu yang menegur hati saudara. Itu contoh yang gampang. Contoh lain, kalau saudara memakai uang perusahaan, bagaimana sikap saudara? Apa saudara tenang-tenang saja atau ada sesuatu yang menegur hati saudara? Kalau saudara pakai uang perusahaan yang bukan menjadi hak saudara dan saudara merasa tenang-tenang saja, itu artinya saudara sudah dekat dengan neraka. Ya, jadi kalau saudara yang bekerjalah dengan jujur, supaya kalau saudara seperti salah satu anggota kami diaudit, dicari, dicurigai, ternyata tidak ditemukan kecurangan dalam dirinya. Saudara harus menjadi orang yang seperti itu, menjadi sinar dan terang di tempat saudara bekerja, bukan hanya diartikan yang terlalu tinggi, tetapi dimulai dari hal-hal yang sederhana. Haleluya. Dengan tubuh saudara, kita itu mengenal alam. Tubuh itu seringkali disebut sebagai panca indera kan? Yang utama, mata melihat sekeliling, telinga mendengarkan suara burung, suara air, suara ombak dan lain sebagainya. Hidung mencium bau yang wangi, yang segar. Kenapa kalau saudara liburan, saudara tidak mencari pergi ke TPA, tempat pembuangan akhir, tetapi saudara pergi ke Bedugul, saudara ke pantai. Kenapa? Kalau di sana kan hirupnya itu enak, lega, betul ya? Nah, lalu dengan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, kita mengenali diri kita sendiri. Ternyata saya ini orangnya suka marah, saya ini sensitif, dicolek saja marah, sensitif. Saya ini mut-mutan, kalau moodnya lagi baik, pelayanan saya baik, kalau mood saya jelek, pelayanan saya jelek. Loh, kalau saya mut-mutan khotbah kan repot saudara ya. Kalau saya seperti itu. Kemudian kehendak, kita seringnya senang kemana? Firman Tuhan mengatakan lebih baik diam di pelataran rumah Tuhan. Apakah saudara kecenderungan hati saudara datang beribadah, bersekutu dalam kersel atau bagaimana? Tetapi dengan roh kita mengenal Allah. Agama lain dengan roh mereka mengenal Allah. Dengan roh mereka mengenal Buddha. Dengan roh mereka mengenal dewa-dewi dalam agama Hindu dan lain sebagainya. Tetapi kita umat Kristen dengan roh kita mengenal Allah. Perhatikan saudara, bicara soal roh, saat seseorang ini percaya kepada Tuhan, diawali dengan percaya,
kemudian dia mengambil tindakan yaitu lahir baru. Jadi saya ulangi bahwa sesudah perayaan kenaikan Tuhan 10 hari yang lalu, saya membaptis 12 orang sebagai anggota baru keluarga kerajaan surga. Ayo kita kasih tepuk tangan kepada bayi-bayi rohani ini. Puji nama Tuhan. Saya harap ke-12 orang itu ada di tempat ini. Kemudian kalau saudara sudah lahir baru, maka roh saudara yang tadinya mati, firman Tuhan mengatakan dibangkitkan. Katakan bersama yang sudah dibaptis, dia berkata, roh saya sudah dibangkitkan. 2, 3. Belum semuanya. 2, 3. Roh saya sudah dibangkitkan. Dibangkitkan itu dihidupkan. Jadi setiap anak Tuhan yang sudah lahir baru, dia pasti rohnya sudah bangkit. Yang tadinya mati, sekarang firman Tuhan mengatakan dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Mari kita baca ini. Kita bacakan ayat yang penting, kita baca bersama. 2, 3. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Amin. Mari lihat perbedaannya. Adam yang pertama ini Adam Hawa, ya. Dia adalah makhluk yang hidup. Bahasa Inggrisnya itu bagus sekali, mengatakan a living soul. Tetapi Adam yang akhir, siapa itu Adam yang akhir? Adam yang akhir adalah Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan dia adalah roh yang menghidupkan. Adam terakhir dalam bahasa Inggris mengatakan a life-giving spirit. A life-giving spirit. Ini kata yang bagus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah roh yang menghidupkan. Makanya tadi saya katakan saudara-saudara yang sudah lahir baru, jadi dilahirkan kembali ya. Saudara ini pasti rohnya sudah hidup, sudah dibangkitkan, sudah dihidupkan. Tolong dibacakan Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Ya, perhatikan bahwa ayat 5 mengatakan telah menghidupkan. Apanya yang dihidupkan? Roh saudara. Kenapa? Karena Adam yang terakhir menjadi a life-giving spirit. Saudara perhatikan kata yang saya garis bawahi ini, menghidupkan. Sebelum saya bicara dalam bahasa aslinya, coba kita dengarkan dulu pembacaan ini. Yesaya 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Perhatikan ya, saudara kalau sudah lahir baru, roh saudara dihidupkan. Dari ayat Efesus 2, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Roh saudara sudah dihidupkan. Kalau roh saudara sudah dihidupkan, lihat Yesaya 26 ayat 36, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup
menurut segala ketetapanku. Orang yang sudah dihidupkan rohnya, selanjutnya roh Allah itu akan diam. Katakan bersama-sama, diam. Ini karena penting, nanti kita akan bahas ya soal kata diam ini. Ya, dan akan membuat kamu hidup. Jadi saudara sudah dihidupkan, lalu sekarang roh Allah diam supaya kita hidup. Hidup ini punya dua arti kata. Yang pertama adalah bios. Bios ini hidup alamiah. Hidup alamiah adalah hidup orang-orang semua yang hidup. Ya, baik Kristen maupun tidak Kristen, non Kristen. Yaitu orang yang hidup tetapi tidak ada Tuhan dalam hatinya. Tadi saya berkata baik orang Kristen maupun di luar Kristen. Lupa, masa orang Kristen ada yang hidup tanpa Tuhan dalam hatinya? Oh, ada. Saya ambil contoh ya. Tidak sampai 10 menit setelah saya selesai mengajar, mengakhiri sesi selama 1 minggu, mengajar mahasiswa saya mendapatkan WA dari seorang murid saya yang seorang pendeta. Dia mengatakan, terima kasih Pak, tumben kali ini pelajaran diikuti oleh semua mahasiswa. Biasanya yang wajahnya kelihatan ada di Zoom itu hanya 2 orang, saya dan satunya lagi. Yang lainnya kadang nongol, kadang hilang, kadang nongol, kadang hilang. Tapi kalau Bapak yang mengajar, saya tidak mengerti kok bisa semuanya ada. Nah, itu perhatikan saudara. Ada yang menjadi mahasiswa tetapi tidak mengikuti perkuliahan secara lengkap, secara full. Ada yang mengikuti secara full. Nah, sama juga ada orang Kristen yang ada Tuhan dalam hatinya. Ada orang Kristen yang tidak ada Tuhan dalam hatinya. Mungkin saudara lagi duduk di tempat ini, tapi belum tentu saudara ada Tuhan dalam hatimu. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini di rumah, saudara belum tentu ada Tuhan dalam hati saudara. Kalau ada Tuhan dalam hati saudara nanti kelihatan. Nanti kita akan di slide berikut. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Roh Tuhan diam di dalam diri kita, maka kita bukan hanya punya bios, karena semua manusia itu punya bios. Tetapi saudara juga punya soe. Apa itu soe? Bukan dekatnya Sabu, dekatnya Ambon. Tetapi saudara punya hidup yang kekal. Katakan haleluya. Saudara yang yakin punya soe, katakan bersama dengan saya. Saya juga punya soe. 2, 3. Bukan hanya bios, bukan hanya hidup tok, tetapi juga punya soe, yaitu hidup yang kekal. Nah, soe inilah pengharapan. Salah satu pengharapan yang kita nantikan, di mana kita ditebus tubuhnya, lalu kita mendapatkan hidup yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu menyertai. Dalam bahasa Ibraninya adalah para, bahasa Yunani ya. Makanya keluar kata parakletos. Seorang hamba Tuhan pernah mengatakan, kalau kebanyakan ngomong Yunani, parakletos, jongos, merongos, ya, dan sebagainya, ngos-ngos yang lain, parakletos. Tetapi dalam perjanjian baru itu diam. Bahasa lainnya adalah N. Kemudian di dalam perjanjian lama, Roh Kudus ini on off, tergantung keperluan Tuhan terhadap umatnya. Saya ambil contoh. Saudara bisa mencatat nanti ini
sudah dengarkan rekaman khotbah, tetapi saudara tidak bisa mendengarkan penjelasan saya. Lebih baik saudara mendengarkan penjelasan saya. Seperti contohnya Samson. Apakah Roh Kudus ini diam di Samson? Oh no. Dia on off. Tahu dari mana Pak John? Ya, waktu dia merobek mulutnya singa itu, kalau tidak ada roh Tuhan mana bisa. Kemudian waktu dia mau meninggal, dia berseru kepada Allah, berikan aku rohmu sekali ini saja. Aku ingin merobohkan kuil ini, supaya orang-orang yang ada di dalamnya itu, berpesta pora itu mati. Dan Tuhan kabulkan. Roh Tuhan hinggap, ya, dia menjatuhkan pilar-pilar utama dan semuanya mati, termasuk dia. Itu salah satu contoh bahwa dalam perjanjian lama on off. Tapi kalau dalam perjanjian baru, perhatikan bahwa Roh Tuhan itu diam, tinggal. Saya tinggal di Jalan Tukat Gangga, ya saya diam di sana, tinggal di sana. Kemudian dalam perjanjian lama, Roh Tuhan itu, Roh Kudus yang Allah, Roh Allah diumpamakan sebagai tiang awan dan tiang api. Mana cuma ada sekian jam, matahari terbit, mana ada matahari terbit ya matahari naik, mananya hilang. Tetapi tidak demikian dengan tiang awan dan dengan tiang api. Begitu sudah mulai pagi, keluar tiang awan. Sampai kapan? Terus sampai sore. Nanti kalau sudah sore, sudah mulai turun mataharinya, ganti langsung dengan tiang api sampai besok. Terus selama 40 tahun. Tidak ada tiang awan nih, kalau misalnya dia ingat, dia keluar. Kalau dia lupa, dia sembunyi. Kalau dia lupa lalu dia sembunyi, ya orang Israelnya mati kepanasan. Ini selalu ada. Tetapi di dalam perjanjian baru, Roh Tuhan itu adalah tinggal di hati saudara. Makanya dikatakan Immanuel, Allah berserta atau Allah bersama kita. Ya, kita ini bait sucinya Allah. Kalau kita ini bait sucinya Allah, Allah kan tinggal di bait sucinya karena Allah tidak tinggal di sembarang tempat. Sama seperti raja tinggal di kerajaan. Allah tinggal di bait sucinya. Tinggal di mana? Di dalam hidup kita. Tadi Yeskiel 36 mengatakan kan, Allah itu mencurahkan rohnya dan dia tinggal dalam diri saudara. Karena itu perhatikan. Kalau kita tidak menjaga bait Roh Kudus ini dengan baik, Allah mau tinggal apa enggak? Tidak mau dia tinggal. Tidak mau dia tinggal di bait suci, namanya saja suci. Hidup saudara penuh dengan rokok, penuh dengan mabuk-mabuk, penuh dengan perbuatan tidak baik. Allah enggak mau, sebab Allah tidak tinggal di bait kotor. Perhatikan bahwa tubuh ini, saudara ya, dijaga dengan makanan, dengan olahraga, dengan istirahat. Menghias, merawat manusia jasmani itu gampang. Tapi merawat, menjaga manusia rohani itu tidak gampang. Rambut disablon. Rambut di salon. Kok jadi di sablon? Wajah di sablon. Ya, saya ulangi. Rambut di salon, wajah di sablon. Kok begitu, Pak? Iya. Saudara kalau mau merawat rambut, kan saudara pergi ke salon. Baik salon yang di bawah pohon atau salon yang di tempat ber-AC. Siapa di sini yang salonnya di bawah pohon? Ya, sekarang sudah tidak ada, tetapi digantikan dengan yang
25-30 ribu sampai yang salon mahal. Tetapi muka wajah ini di sablon. Kok begitu Pak? Coba saya minta tolong saudara lihat kiri kanan saudara. Lihat kiri kanan saudara. Itulah wajah-wajah yang disablon. Sehingga seringkali kita membaca kalau mau melihat wajah asli seseorang, lihatlah pada saat dia apa saudara? Bangun tidur, itu wajah aslinya. Ada cerita suami menikah dengan istrinya, ya. Selama pacaran dia lihat istrinya cantik. Dia jatuh hati, menikah. Kemudian satu pagi dia kaget, kok ada orang perempuan lain tidur di sebelahnya dia. Ya, dia kaget, ternyata itu istrinya saudara. Selama ini dia selalu menyablon mukanya, mungkin pakai bedak 5 kilo. Itu peristiwa itu pernah terjadi loh di dunia ini ya. Lalu dia menceraikan istrinya. Karena apa? Karena istrinya ini penuh dengan sablon, tembelan. Kelihatannya kinclong. Begitu bangun tidur, kelihatan begitu, ya. Rambut di salon, wajah dia apa, saudara? Nah, jangan begitu, ya. Kemudian merawat tubuh dengan makanan. Kita itu makan capcay, fuyung hai, barongsai. Kalau tidak ngerti barongsai, saudara buka Google apa itu. Saudara makan ya bakmi, bakso, bakcang, bakpao, bakkiak. Semua yang bak ya. Kalau saudara tidak tertawa, saudara dengar rekamannya, baru saudara ketawa yang keras. Kemudian olahraga. Pak, saya sudah olahraga Pak, saya naik turun kantor itu bisa 3-4 kali, apalagi kantor saya itu baru, seperti Prodia itu besar. Itu bukan olahraga, itu kamu terpaksa. Harus naik turun, kalau enggak gitu enggak kerja, betul kan? Tapi kalau olahraga ini lain. Kemudian istirahat, kalau sudah malam tidur, jangan main HP terus. Kasih tahu kiri kanan saudara, tunjuk. Kalau malam tidur, ya. Kalau malam tidur, supaya besoknya saudara tidak temennya itu ngelihat, kok mata panda, begitu. Tahu saudara mata panda? Enggak ngerti ya, buka Google lagi. Agak sulit di tempatnya karena saudara ini sangat rohani begitu ya. Kalau saya ngomong yang jasmani saudara nggak ngerti. Kalau malam istirahat, tidur, ada jam tidurnya. Kalau saudara terbiasa mulai tidur jam 8 malam, ini orang yang malas. Kalau saudara biasa tidur jam 10, tidur jam 10. Kalau biasa tidur jam 11, jam 11, jam 12, jam 12, kan ada jam tidurnya, misalnya 7 jam atau 8 jam. Kalau orang tua enggak bisa tidur 7 jam. Dibarengi dengan tidur siang, dijumlahkan jadi 8 jam. Jangan saudara tidur malam sampai jam 2 baru tidur karena main HP terus. Nanti jam 2 bangunnya jam berapa? Jam 10. Itu bukan tidur, itu semaput namanya. Jangan lalu beberapa hari ya tidurnya pendek, terus ada 1 hari dipilih tidur terus 1 hari. Pilih hari apa itu saudara? Minggu. Entah kenapa kalau hari Minggu tidurnya paling enak Pak. Loh, gimana sih? Jiwa ini dijaga dengan 3 hal. Pendidikan, karena itu penting sekolah. Kalau dulu ada wajib belajar 6 tahun, zamannya Presiden Soeharto. Pokoknya semua harus lulus, minimal lulus SD, itu S1. Nanti terus eranya presiden siapa dinaikkan jadi 9 tahun SD dan SMP. Semakin tinggi saudara sekolah, wawasan saudara ini akan semakin terbuka.
Saudara mungkin berpikir, Pak John punya anak tunggal, tidak akan kepingin dia jadi pendeta. Oh, saya yakin Andrew ini akan, kalau Tuhan belum datang, dia akan menjadi pendeta yang lebih hebat dari saya. Itu satu doa saya. Ya, saya suruh dia sekolah sekuler dulu, supaya wawasannya terbuka. Kalau saudara tidak sekolah, pendidikan kurang, pemikirannya juga cepat. Cepat itu apa ya? Kecil gitu ya, kayak kata dalam tempurung, kucing dalam karung. Kemudian dengan hiburan. Ya, saya karena ibadah minggu sekarang cuma sekali karena COVID ini, banyak yang anggota kita kalau minggu sore itu ke pantai lah, jalan-jalan ke sini lah, ke sana lah, ada yang nginep di hotel, ya, ada yang sengaja pergi ke TPA untuk menghirup udara segar. Itu untuk apa? Mencari hiburan, main ke time zone, kalau time zone mahal, ya cari odong-odong yang ada di gang-gang itu, kan sudah modern odong-odongnya, warna-warni, ada musik, ada lampu, lebih hebat dari odong-odong yang ada di Trans Studio Mall, betul ya? Kemudian dengan hobi, tapi sekali lagi tolong jangan saudara hobinya itu hari Minggu, ya hobi golf, tenis, apa, tapi itu hari Minggu jangan. Silakan saudara mau hobi, misalnya hobi berenang, hobi apa, mancing, hobi apa, mencari uang yang jatuh, itu termasuk hobi saudara. Silakan, itu cara merawat jiwa. Lalu pertanyaan saya, dengan apa manusia rohani saudara ini dibangun? Tadi saya mengatakan saudara makan capcay, fuyung hai, barongsai, ya, bakmi, bakso, bakcang, bakpao, bakiak. Jiwa rohani saudara ini dikasih makan apa? Jangan kita hanya pikirkan manusia jasmani saja. Karena kalau saudara pikirkan manusia jasmani saja percuma, karena satu kali akan mati. Memang harus dirawat tetapi satu kali akan mati. Masalahnya sekarang jangan saudara hanya makan makanan rohani seminggu sekali. Yaitu pada saat datang ke gereja. Itu pun kalau saudara datang ke gereja atau saudara dengar khotbah online. Kalau enggak, ini sama dengan saudara tidak dikasih makan rohaninya. Ya, tubuhmu montok, imanmu rontok. Itu cuma makan seminggu sekali saja. Yang pertama itu harus dibangun dengan firman Allah. Katakan bersama, dengan firman Tuhan. 2, 3, dengan firman Tuhan. Tolong dibacakan Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Coba Amin. diulangi lagi sekali. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Ya, amin. Bukan hanya makan dari roti saja. Pak, saya enggak makan roti, Pak, makan nasi. Loh ya, ini kan untuk orang Israel pada saat ini ditulis di sana orang makan utamanya kan roti. Orang bule, Mr. Paul, ya ada di sana dia. Dia namanya Paul John, saya namanya John Paul. Nama anak saya Andrew, nama anaknya Andrew juga, ya. Dia benar-benar copy paste dari saya. Bukan hanya dari roti, bukan cuma mikirkan makanan untuk jasmani saudara, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Untuk Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, mari kita baca bergantian. Ayat yang pertama kaum wanita dulu, gantian sekarang. Ayat yang kedua kaum pria, ayat yang ketiga sama-sama. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, kaum wanita 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam sama-sama. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ada dua keuntungan, bahagia dan berhasil. Ada orang yang bahagia meskipun dia tidak punya banyak uang, ada. Tapi alangkah enaknya kalau saudara bahagia dan punya banyak apa? Benar. Punya banyak uang bisa kemana saja, bisa melakukan apa saja, dan juga happy. Apa kuncinya? Lihat ini saudara, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, tidak berjalan ini sambil pergi, sambil omong-omong. Apa yang saudara katakan di mobil saudara? Bahas apa? Itu pertanyaan. Tidak berdiri di jalan orang berdosa sambil kita kumpul ya, berdiri. Ini juga bisa diartikan kita duduk, kan sama saja. Omong-omongnya itu apa? Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau duduk ini sudah lebih lama lagi di dalam rumah saudara. Berita-berita apa, omongan-omongan apa. Waktu saya ngajar saya mengatakan kita harus ngomong sama semua anggota jemaat kita. Jangan sampai pembahasan yang paling top dan paling sering di dalam setiap rumah adalah tentang pendetanya. Hati-hati loh saudara. Bukannya kami meninggikan diri, tapi kami ini hamba-hamba Tuhan. Seolah-olah kami tidak ada yang membela, tetapi pembela kami ini luar biasa kuatnya. Ya, pembela kami ini Tuhan Yesus sendiri. Kemudian kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan. Saya garis bawahi kata merenungkan karena punya 3 arti. Yang pertama adalah higayon. Ayo katakan bersama supaya paling ingat higayon. 2, 3. Higayon. Apa higayon ini? Melagukan, menyanyikan firman. Ya, contohnya Mazmur 23. Coba gede keluarkan slide. Tuhan adalah gembalaku. Ya, ada kan lagu itu? Itu namanya kita melakukan. Saudara nggak perlu pakai alat musik. Pak, di rumah saya tuh nggak ada organ, nggak ada gitar, nggak ada apa. Nggak usah. Alat musik yang utama nih mulut saudara. Coba ini. Ya, ayo kita nyanyikan bersama. 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, kalau sampai di sini, waktu saudara situasi sulit COVID, penghasilan menurun, saudara nyanyikan lagu ini, jiwa saudara ini akan senang. Kalau saudara ngomel, jiwa saudara pusing, pikiran pusing, kepala pusing, kepala berbi. Tapi kalau saudara nyanyi seperti ini, pasti jiwamu akan tenang. Lanjutkan. Dia membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Nah, sampai di sini saudara lihat. Saudara itu senang lihat air yang tenang, santai, angin bertiup dengan enak. Atau saudara lebih senang lihat ombak yang tinggi, lihat desiran yang bunyi buah, angin keras. Yang mana saudara pilih? Tentu yang ini. Kemudian
Dia menyegarkan. Duh kok ke situ deh. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Semua angkat suara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lanjut. Aku. Sudah ya. Tidak apa-apa, saya dikacaukan sekali-sekali oleh Om Gede. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Terus? Itu kan terakhirnya, gimana tuh terakhirnya itu? Ya lupa sudah. Ini kita nyanyikan satu fatsal. Lagu-lagu yang diambil, yang kita nyanyikan tuh banyakan dicuplek dari ayat-ayat firman Tuhan. Yang kedua, Hagah. Hagah ini mengucapkan atau memperkatakan firman. Ya, mengucapkan atau memperkatakan firman. Saya sudah pernah singgung dalam salah satu khotbah saya, Yesus mengalahkan pencobaan itu hanya dengan berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kalau saudara biasa baca Alkitab, tidak cepat-cepat dikejar waktu dan lain sebagainya, dan saudara bisa mengulang-ulang, saudara nanti bisa ingat. Memang tidak perlu saudara ngomong pada saat ada pencobaan, saudara berkata kepada iblis atau kuasa yang mengganggu, hei, ada tertulis di dalam 2 Tawarik 36 ayat 14. Nanti kalau salah repot. Tidak usah. Yesus menjawab iblis juga tidak pakai ayat ada tertulis dalam sini, tidak. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman dan lain sebagainya, kan begitu. Saudara harus sering mengucapkan perkataan firman, perkataan yang membangun. Jangan suka ngomong yang itu racun, yang menjatuhkan, melemahkan, meruntuhkan, merusak. Yang tadinya baik-baik, pandangannya baik terhadap gereja, terhadap kami baik, gara-gara racun semuanya buyar. Padahal saudara tidak tahu kenyataannya. Ya, coba kita lihat quotes ini. Stop mengucapkan kesalahan orang lain. Mulai perkataan berkat dan doa. Karena engkau adalah bait Roh Kudusnya. Setuju saudara? Nah, enggak berani jawab toh. Karena saudara termasuk orang yang suka ngomong yang enggak baik. Yang ini, merenungkan dan memperkatakan firman setiap harinya membuat kita beralih dari frekuensi dunia menjadi frekuensi surga. Ada frekuensi dunia, ada loh frekuensi surga. Ya, saudara kalau sudah datang gereja tolong saudara jangan tidur, karena lebih baik sudah tidur di rumah. Yang ketiga adalah sicah. Sicah ini apa? Penuhi pikiran dengan firman. Firman Tuhan tadi mengatakan renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Firman itu tidak berkata renungkan masalahmu siang dan malam. Gak ada ayatnya. Firman Tuhan tuh memberikan nasihat, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan saudara suka merenungkan masalah saudara siang dan malam. Siang direnungkan, malam tidur nggak bisa. Kenapa? Karena mikir terus. Biarlah dewa pemikir itu tetap diobet saja. Dia suka kepikiran, biarin. Orang dia kepikiran tapi gemuk, apanya yang dia dipikirin? Nggak ada yang dipikirin. Yang dia pikirin, obat pikirin itu hanya begini saudara. Besok istriku masak apa, besok istriku masak apa, ya itu yang kepikirannya, makanya dia gemuk. Kalau saudara suka mikir, wajah saudara ini ya nanti akan jadi kaku.
kaku. Ya, di gereja juga. Pagi Pak, silakan duduk di sini. Saya mau duduk di sana. Enggak bisa Pak di sini. Saya mau duduk di sana. Loh. Nyanyi yang sebelah atau doa kesenggol. Ini kita nih jaga jarak ya. Jangan kamu senggol-senggol. Wih. Ketusnya minta ampun. Tolong saya lihat kiri kanan saudara. Apakah itu orangnya saudara? Apakah itu orangnya? Kalau di rumah diganggu sedikit, boy. Ya, terlalu kaku. Kenapa? Yang direnungkan tuh masalahnya. Renungkan terus. Tidak ada firman Tuhan yang mengatakan renungkan masalahmu siang dan malam. Ada orang Kristen saudara, dan saya sinyalir ada dan cukup banyak tipe-tipe seperti gini. Apa itu tipenya Pak? Kalau ke gereja dia mau semuanya yang paling bagus. Paling bagus Pak. Bagus gak itu? Ya bagus sih. Dia mau musiknya paling bagus. Dia mau WL-nya paling bagus. Kalau WL si kembar itu dia enggak mau. Dia mau khotbahnya paling bagus. Tetapi sayangnya kolektornya paling sedikit. Kalau sudah tidak ngikuti saya, ngantuk-ngantuk sudah akan tertawa. Kenapa orang-orang tertawa kok saya nggak ada yang lucu? Nanti kalau di rumah dilihat lagi, oh ya benar itu saya gitu ya. Semuanya minta paling bagus, tapi kolektor paling sedikit. Banyak loh anak-anak Tuhan kayak begini, sudah tidak usah tolak-tolak. Itu sebelah saudara. Kalau anak 3 bulan disuapin, lucu, menggemaskan. 3 bulan itu mungkin sudah mulai makan pisang dikerok, betul ya, saudara? Saudara pernah punya anak di sini yang bapak ibu, atau hanya cuma saya aja, anak saya? Atau saudara begini, anak saudara 3 bulan pisang utuh dikasih dia? Mungkin begitu ya. Kalau saya enggak, anak saya kerok-kerok, minum campur susu. Ya kalau saudara pisang dikupas, nih makan. Pisangnya dioles-oles di wajahnya semua, bisa bukan dimakan tapi dioles-oleskan di wajahnya. Ya, saudara kalau tolonglah responsif sedikit supaya saya tahu bahwa saya tidak berkhotbah kepada hantu-hantu dan zombie-zombie. Itu akibatnya Yoel ya, waktu kecil sama Pak San cuma dikupasin pisang disumbangkan sini. Gedenya jadi kayak begitu itu. Maka dia diam saja. Oh kok Pak John tahu? Ya tahulah. Milna ya, yang masih punya anak bayi. Betul ya? Ada Milna tuh rasa banana, rasa apa ya. Enggak ada Milna tuna. Milna beef, enggak ada buah-buahan. Tapi kalau saudara umur 30 tahun masih disuapin, kalau anak umur 3 bulan menggemaskan, kalau umur 30 disuapin mengenaskan. Saudara ketawa, tapi saudara yang sudah 30 tahun ke atas tiap hari enggak pernah baca Alkitab, cuma datang gereja seminggu sekali dengar khotbah saya. Itu seperti saya nyuapin saudara. Saya sudah periksa firman, saya cari mana pisang yang bagus, saya kasih ke saudara. Ya, saudara ketawa, padahal saudara sedang mentertawakan diri saudara sendiri. Kalau yang enggak baca Alkitab setiap hari. Seperti saya katakan, tubuhmu montok, imanmu rontok. Saya banyak bermain kata-kata hari ini. Ingat baik-baik. Jadi kalau tadi saudara ketawa, kalau saudara tidak baca Alkitab setiap hari, itu saudara sedang mentertawakan diri saudara. 3 bulan menggemaskan, 30 tahun
mengenaskan kalau masih didulang. Coba misalnya nanti sampai rumah, Obed lalu siang-siang ngomong sama Neni, Nen suapin dong. Gimana Neni, apa yang akan kamu perbuat? Dia ambil, dia tumplakkan di mukanya, itu katanya, hati-hati kamu Obed. Ini bagus juga. Aku mau membuang pikiran negatif dan menggantinya dengan memikirkan firman Tuhan. Nah ini dia. Kemudian yang kedua, dengan apa manusia rohani saudara harus dibangun? Yang pertama dengan apa saudara? Firman Allah. Yang kedua adalah dengan doa. Doa ini sering disebut sebagai nafas rohani. Satu kali ada seorang yang berumur panjang, kakek umur 90, ditanya oleh seorang reporter. Kakek ini kelihatannya masih sehat, masih kuat. Apa resepnya kakek panjang umur? Kakeknya bingung. Resep panjang umur? Oh ya saya ingat. Apa itu kek? Bagikan kepada kami. Jangan lupa untuk bernafas. Itu resep panjang umur. Ya. Orang bisa lupa makan, kalau sudah lupa bernafas, habislah. Kalau saudara tidak suka berdoa, iya memang saudara punya bios. Iya saudara ada di rumah Tuhan. Tapi saudara mati secara rohani saudara. Manusia jasmani saudara gemuk, sehat. Ada sih di gereja, tetapi saudara tidak ada doa sama sekali. Saudara orang mati. Tidak makan firman Tuhan sama sekali. Saudara mati. Apa yang mati? Manusia rohani. Yang pertama adalah komunikasi dengan Tuhan, arti doa. Tolong dibacakan Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Perhatikan baik-baik ayat ini. Kalau engkau berdoa masuk kamar tutup pintu. Begitu sudah kita tahu Pak. Pak John sering bilang, tapi saya mendapatkan sesuatu yang baru. Bapamu yang melihat yang tersembunyi karena sudah di dalam kamar kan, akan membalasnya kepadamu. Nah ini dia. Jangan kita tuh masuk kamar, tutup pintu karena ada sumpek penuh masalah, lalu sudah nangis merong-merong. Tuhan, aku sudah tidak sanggup menghadapi kenyataan seperti ini. Suamiku ini berselingkuh dan dia selingkuhannya ada seorang laki-laki juga. Soro kan? Ya. Hutangku sudah. Aduh, sudah nangis. Tuhan mau balas apa? Mau balas apa? Mau membalas tangisan jeritan saudara? Berarti kan Tuhan numpuin dong masalah saudara. Yang dimaksud di sini ini lebih spesifik. Mari kita naikkan tingkatan kita. Kita masuk kamar, tutup pintu, kita menyembah Tuhan, komunikasi. Kalau saya sedang berkhotbah, saya tidak sedang berkomunikasi dengan saudara. Karena komunikasi itu harus minimal berapa saudara? 2 arah. Kalau komunikasi dengan 4 orang, 4 arah. Kalau saya komunikasi dengan saudara 2 orang saja, ini benar komunikasi. Kalau sekarang kan khotbah, saya kan tidak minta tanggapan saudara toh. Komunikasi ini kita ngomong sama Tuhan. Oh Tuhan, Engkau sungguh Allah yang besar. Engkau Allah yang mulia. Terbukti dari meskipun saya sudah setahun lebih mengalami penurunan dalam pendapatan saya melihat 1 tahun lebih ini saya tidak pernah masuk rumah sakit, saya tidak pernah kecelakaan, saya tidak pernah sakit COVID, atau sekalipun saya kena sakit COVID, saya tidak mati karena sakit COVID. Engkau sungguh Allah yang luar biasa, Engkau mulia.
Tuhan itu akan membalas kepada saudara apa? Saudara akan meninggikan nama Tuhan, menyanjung Dia. Tuhan akan menyanjung saudara. Yang sini tidak ada orang, yang atas tidak ada orang. Bagaimana Pak Tuhan menyanjung saya itu? Nah, siap-siap saja nanti saudara kersel minggu ini. Tuhan itu banyak menyanjung saya, saudara, secara pribadi. Yang lulusan doktor itu banyak, tapi kenapa saya dipilih jadi dosen? Yang jadi dosen itu banyak, saya dipilih jadi dosen penguji. Apakah setiap dosen akan menjadi dosen penguji? Oh no. Lebih spesifik lagi, Tuhan menyanjung saya, meninggikan saya boleh menjadi dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu tidak banyak-banyak. Seperti begitu. Oh, saya bisa menjadi manajer. Oh, saya bisa sekarang dalam situasi yang sulit, saya bisa mengembangkan usaha. Yang tadinya usaha yang lain tertutup, ini buka usaha baru. Ya, pokoknya yang tidak dipikirkan oleh akal saudara, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, Tuhan siapkan buat saudara. Kalau saudara yakin, kalau enggak yakin ya begitu-begitu terus hidup saudara. Itu loh namanya membalas. Yang kedua adalah doa itu merupakan kemenyan untuk Tuhan. Wahyu 5 ayat yang ke-8, tolong dibacakan. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ya, saudara lihat ya, ayat yang terakhir mengatakan kemenyan (2) doa orang-orang kudus. Saudara ini orang kudusnya Allah. Kenapa gitu? Karena saudara adalah bait apa? Sucinya Allah, bait kudusnya Allah. Saya selesai kuliah, belum wisuda. Saya kerja di Surabaya di Bank Bali. Saya sudah tidak lagi bergereja di tempatnya Pak Lukas. Karena saya pindah kos di kota, saya bergereja di GPPS Pak Ishak Liu almarhum. Kebetulan saya punya teman, dia pemain musik. Saya main bass gitar di sana, main musik. Setiap minggu sore, minggu pagi tidak. Jadi minggu sore saya main bass gitar di GPPS, jalan di Ponorogo itu. Dia ngambil 2 jalan karena besar sekali gerejanya. Pendeta Ishak Liu ini sangat tua. Waktu saya di sana itu ya, dia sudah umur 90, rambutnya putih semua, ciri khasnya dia selalu suka pakai baju putih. Putih semuanya. Selalu begitu. Dan dia kalau khotbah duduk karena sudah sangat tua. Saudara, itu gerejanya lantai 7 ya. Jadi kalau kita terlambat, saudara ada di lantai 2, 3, 4 sampai 7 itu saudara tidak bisa melihat secara langsung tapi lewat layar. Karena saya main musik ya saya selalu di lantai 1 toh. Saya selalu ada di sana. Kita tuh mesti dengarkan khotbahnya itu dengan seksama. Sebab suaranya tidak sejelas saya. Dia adalah orang dari China asli dan dia kalau khotbah seperti begini. Saudara-saudara, pada hari ini kita memperingati Pentakosta. Omongannya pelan, suaranya pelan karena sudah tua dan agak pelat. Tapi tahukah saudara, bagi saya sampai sekarang ini, dia khotbah-khotbahnya itu nomor 1 di hati saya. Khotbahnya sederhana, omongnya sulit dimengerti, tetapi ternyata ada rahasianya. Rahasianya adalah Pak Ishak Liu ini tiap hari dia doa 6 jam sehari. 2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam sore. Itu saya dapatkan waktu dia tengah-tengah khotbah, ada salah satu dia ngomong seperti itu.
Dan dia ngomong, kalau berdoa tidak banyak meminta. Ngomongnya gitu pelan sekali, saudara. Tetapi banyak menyembah. Oh, itu kuncinya. Banyak menyembah 6 jam sehari. Saudara, 6 menit terasa seperti 6 tahun. Kalau di Kersel 6 menit masih ingat jam, masih ingat jam. Tumben Kersel minggu ini di rumah saya, setiap kali Kersel di rumah saya itu agak panjang penyembahnya, tumben saya acungi jempol. Meskipun itu mengganggu saya mengajar, karena suaranya kan masuk sampai bawah, tapi luar biasa. Itu saudara ya, itu kemenyan. Tidak ada kemenyan, baunya tidak enak. Yang terakhir adalah doa itu menghasilkan kuasa dalam pelayanan. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Kisah Rasul 4 ayat 31, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ketika mereka sedang berdoa, tempat itu goyang. Bukan kita goyang berapa hari lalu karena ada gempa di Blitar pusatnya. Siapa saudara yang barusan berapa hari lalu gempa lalu keluar semuanya dari rumah. Yesus, Yesus, Yesus. Saya ngajar, saya tidak keluar dari ruangan Zoom itu, dan tidak ada, karena murid-murid saya melihat gurunya tidak pergi, mereka gempa itu diam aja sambil gempa lu. Padahal saya tahu mereka lagi khawatir ya. Coba waktu gempa itu saya keluar lari, saya yakin semua murid saya juga lari. Itu pasti itu. Mereka sambil ketakutan ya. Ada yang perempuan, gempa. Terus saya bilang, ya biarin. Tidak akan roboh enggak rumah saudara, gempanya ini kecil. Ya. Murid saya ada yang di Bedugul, ada di Bangli, ada di Gianyar. Mereka semua bilang, sini juga gempa. Loh iya, satu Bali digempa. Pulau Bali di mata Tuhan kecil saudara. Tapi ini goyangnya lain, karena apa? Karena ada roh Tuhan. Kenapa kok bisa begitu? Mereka menyembah Tuhan dengan luar biasa. Akibatnya apa? Mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Saudara mungkin takut ngomong firman Tuhan, takut ngajak teman saudara ke gereja. Saudara dengarkan khotbah saudara, to be heavenly minded. Khotbah yang luar biasa. Tetapi saudara tidak ada hasil sampai sekarang. Karena apa? Karena roh Tuhan yang diam di dalam saudara sudah hampir padam. Ayo kita penuhi hati diri kita. Kita nyalakan kembali roh Tuhan. Meskipun situasi sedang COVID, saya tidak bisa mendoakan saudara satu persatu. Saya percaya roh Tuhan yang ada di tempat ini, kalau saudara sungguh-sungguh merindu, dia akan menjamah saudara secara pribadi. Yang akan katakan haleluya, yakin katakan haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Inilah saatnya penyembah-penyembah sejati akan menyembah Tuhan. Apakah saudara termasuk penyembah sejatinya Allah? Di saat detik, sekaranglah saat-saatnya di mana kehendak Allah itu akan diketahui nyata kepada setiap orang. This is the hour. This is the hour. Sekarang saatnya kuasa roh Tuhan akan bekerja melawat kembali. As we worship. Kalau saudara menyembah dia dalam roh dan kebenaran, oh, angkat tanganmu, katakan holy. Oh, oh, oh. Mighty, let all
in spirit and in truth. Tulis dengan suara. Kau sangat berharga Tuhan. Dia proclaim mighty, sungguh Kau maha kuasa, maha perkasa, tidak ada Allah seperti Engkau. There is no God like you. As we in spirit and in truth. Naikkan suaramu. Oleh kekudusan-Mu memenuhi tempat ini. Kekudusan-Mu memenuhi hati kami. Kekudusan-Mu memenuhi hidup kami. Ide perekelele ya rala lawala oh rikele perelele ya rala la 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 oh rikele perelele Allah perrele kiliade televele origele perre kelele ve arra wala la dire kiliade te perrele alla la wala origele oh le verrele ere kelele
Haleluya, 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 haleluya. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah kami, karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami, khususnya berkat Roh Tuhan senantiasa diam di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa memberkati setiap persembahan yang telah diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan terhadap firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam hidup saudara. Terima kasih, bersama-sama kami mendukung dalam doa akan saudara kami Yoseba Evelyn yang ada bersama kami. Tuhan pulihkan dari kecelakaannya, Tuhan pulihkan kesehatannya. Kami percaya tidak lama lagi kaki ini akan bergerak seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk anakmu Ibu Lim Syulan yang ada di Surabaya. Tuhan pulihkan, Tuhan kasih kekuatan dalam setiap sendi, otot, tulangnya. Dia boleh berjalan kembali seperti biasa. Terima kasih, dan kami percaya semua yang ada di tempat ini datang sehat, pulang lebih sehat. Karena roh, jiwa, dan tubuh saudara diberkati oleh Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara dapat mentransfernya ke rekening berikut. Atau dapat men-scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfernya ke rekening berikut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.